Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alifa Musfiratul Azhara dengan NIM 211010120. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Benteng Vastenburg. Baik, Benteng Vastenburg adalah salah satu benteng yang bisa dijumpai di Jawa Tengah, tepatnya di Surakarta. Bangunan benteng ini terlihat sangat kokoh dan besar dengan arsitektur bangunan yang unik ala kolonial Belanda. Sehingga saat datang ke sana akan terasa suasana zaman dahulu. Meski terlihat apik, bangunan benteng Vastenburg telah menjadi saksi bisu pada era penjajahan kolonial Belanda. Benteng Vastenburg didirikan oleh seseorang gubernur Belanda bernama Baron van Imhoff pada tahun 1745. Proses pembangunan benteng ini diperkirakan memakan waktu yang cukup lama, yakni sekitar 30 tahun lebih dan baru selesai pada tahun 1775. Awalnya, benteng ini diberi nama yang berasal dari bahasa Belanda, yakni Benteng Grootmoedigheid. Kemudian, waktu pun berlalu dan benteng ini memiliki perubahan nama menjadi Benteng Vastenburg, suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu istana yang di sekitarnya sudah dikelilingi oleh tembok yang kuat. Tujuan awal dibentuknya benteng ini yaitu untuk mempertahankan Belanda dari Keraton Surakarta serta mengawasi keraton itu. Di sekitar benteng, bangunan ini dikelilingi parit yang mengitari sepanjang tembok di sampingnya. Parit tersebut berfungsi untuk melindungi benteng, sebab parit ini mampu membuat musuh merasa kewalahan untuk menyusup ke dalam benteng tersebut. Setelah kemerdekaan Indonesia diresmikan, pihak Belanda pun mengabaikan keberadaan benteng ini dan pergi kembali pada negaranya. Karena tidak memiliki penguasa lagi, maka pemerintah Indonesia pun menjadikan tempat ini sebagai markas untuk TNI. Berikut penampakan parit Vastenburg. Sayangnya, setelah tahun 1980-an, benteng ini tidak digunakan dan ditelantarkan. Akan tetapi, pada tahun 2010, benteng ini pun mengalami renovasi dan beberapa tempat yang dirasa kurang menarik diubah agar tampak berfungsi lagi. Kemudian, gubernur pada periode tersebut pun meresmikan keberadaan benteng ini dan fungsinya pun beralih menjadi salah satu situs cagar budaya yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Benteng Vasenburg kini digunakan untuk event-event besar kota Solo seperti konser, festival, dan event lain yang berkaitan dengan masyarakat Solo. Terkadang juga dijadikan tempat parkir kendaraan ketika event besar Solo, seperti Car Free Day dan Hall Solo. Benteng Vasenburg dapat dikunjungi setiap hari dengan kurun waktu 24 jam. Namun, lebih baik untuk mengunjungi benteng ini dari pagi hingga sore hari. Menurut beberapa sumber, area dalam benteng ini tidak lagi dibuka untuk umum setiap harinya, hanya dibuka ketika event saja. Daya tarik benteng Vasenburg, satu, ada arsitektur. Arsitektur dari benteng ini mencerminkan sistem pertahanan masa lalu. Benteng ini memiliki bentuk segi empat dengan luas sekitar 7 hektar. Struktur ini memiliki proporsi yang seimbang dan simetris. Beberapa bagiannya antara lain adalah bastion. Terdapat bastion atau sekolah pada setiap sudut benteng, berfungsi sebagai struktur pertahanan untuk mengamankan sudut-sudut dan meningkatkan daya tembak meriam. Yang kedua ada parit, melingkari benteng. Parit yang lebar dan dalam berperan sebagai perlindungan tambahan serta penghalang fisik terhadap serangan musuh. Tembok. Tembok benteng memiliki tinggi sekitar 6 meter dan ketebalan lebih dari 4 meter, bahkan mencapai 10 meter di beberapa bagian, memberikan tingkat perlindungan ekstra. Jembatan. Pintu masuk utama dilengkapi dengan jembatan kecil sebagai satu-satunya akses langsung ke pintu gerbang benteng. Barak. Sebagian besar struktur di dalam benteng berfungsi sebagai barak militer, tempat beristirahat dan tinggal bagi prajurit, mencerminkan peran pertahanan dan keberadaan pasukan. Lapangan terletak di tengah benteng. Lapangan luas digunakan untuk latihan militer, upacara bendera, dan kegiatan lainnya, menjadikan
pusat kegiatan di dalam benteng. Pemukiman Belanda. Dulu di dalam benteng ini terdapat pemukiman orang Eropa, terutama mereka yang berasal dari Belanda. Keputusan orang Belanda untuk tinggal di dalam benteng tersebut diambil sebagai langkah untuk menjaga keselamatan mereka, terutama di kota-kota yang memiliki pemerintahan lokal atau kerajaan yang kuat, seperti Solo, Yogyakarta, dan Semarang. Semua aktivitas orang Eropa dilakukan di dalam benteng karena disediakan fasilitas lengkap, termasuk rumah dan fasilitas penunjang lainnya, seperti kantor, pemerintah, dan klinik kesehatan. 3. Spot foto. Berkat renovasi yang dilakukan, bangunan benteng Klassenburg menjadi lebih bagus lagi dengan dominan warna putih, cocok untuk berfoto gaya vintage. Spot foto favorit pengunjung adalah di depan gerbang benteng. Pun jembatannya yang dulunya merupakan satu-satunya akses masuk dan keluar dari benteng menjadi spot menarik. Bagi pengunjung yang mencari tempat untuk foto prewedding atau mengabadikan momen dengan tema vintage dapat memilih untuk berpose di atas jembatan dengan latar belakang bangunan benteng yang kokoh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.